Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hingga saat ini, hingga detik ini, hingga pagi ini Allah taala masih memberikan kesempatan buat kita sekalian senantiasa mentaati, menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala, yakni salat subuh berjamaah. Merupakan salah satu ibadah yang sangat luar biasa. Salat subuh merupakan ciri dari orang-orang yang munafik, yang mereka itu berat untuk melakukan salat subuh, apalagi secara berjamaah. Untuk itu kaum muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, syukur kita kepada Allah Ta'ala, berwujudkan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni salah satunya sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan mentolaah ayat-ayat Allah Ta'ala dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini, kesempatan kali ini kita menyampaikan salah satu hadis yang mungkin sangat terkenal, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah hafal, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yakni man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairat aw liyasmut. Barang siapa yang dia itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau sebaiknya diam. Salah satu kalimat dari Rasulullah SAW yang merupakan satu ajaran yang patut kita lakukan, yang mana perkataan atau lisan kita harus dijaga benar-benar. Dengan lisan kita, kita bisa membuat orang lain itu senang, atau sebaliknya bisa membuat orang lain itu sangat membenci kita. Dengan lisan kita bisa membuat orang lain itu tertarik untuk menjalankan ibadah, atau sebaliknya membuat orang lain itu semakin benci dengan Islam. Nah, maka dengan lisan kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, tutur kata yang baik, berucap yang baik, apalagi dengan saudara kita sesama muslim. Dengan kata lain, perkataan kita kadang-kadang tidak terucap, tidak terdengar. Dengan adanya media sekarang, mungkin cara kita berkata tidak dengan lisan, dengan berucap, akan tapi dengan ketikan kita di media sosial. Kadang-kadang status kita, reel kita, video-video pendek kita, dengan tidak kita berucap, akan tapi dengan mengetik di media tersebut, bisa jadi mereka itu tertarik dengan ibadah, atau mungkin juga dengan bisa jadi semakin mencela adanya Islam. Dan mungkin sekarang banyak sekali, mudah sekali kita mengakses media-media tersebut. Kita tidak banyak berucap, akan tapi dengan memforward, dengan mengetik, maka kita bisa menyampaikan kata-kata yang baik tersebut. Kemudian apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khamsun yudfirtu, 5 yang bisa menggugurkan as-shaim, orang-orang, pahala orang-orang yang berpuasa, yakni al-ghibah. Ghibah merupakan salah satu hal yang tidak disukai oleh Rasulullah. Apa itu ghibah? Membicarakan orang lain, yang orang lain itu ketika mendengar ucapan kita, perkataan kita, mereka benci, mereka tidak suka.
itu ghibah. Yang kemudian wan namimah. Namimah. Apa itu namimah? Namimah itu mengadu domba, membicarakan orang lain di depan satu yang lainnya, kemudian membicarakan ke si A tersebut kepada yang lainnya. Itu mengadu domba. Yang kemudian ucapan itu, perkataan itu bisa memecah belah persatuan kalau itu satu organisasi, menjadikan permusuhan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Itu namimah, mengadu domba. Kemudian wal kadzib, dan omongan yang dusta, berbohong. Omongan yang dusta merupakan salah satu dosa atau mungkin ciri-ciri dari orang-orang munafik, suka berbohong. Terlebih di bulan Ramadan kita menjaga perkataan-perkataan dusta tersebut. Kemudian wan nadhara bis sahwati, melihat seseorang dengan sahwat. Nah, ini sangat kita jaga. Kita tidak mungkin menutup mata kita ketika berjalan di suatu jalan atau ketika mengendarai kendaraan, yang mana ketika kita melintas di suatu jalan tidak menutup kemungkinan melihat seseorang lain jenis yang dia itu tidak menutup aurat. Apa yang kita lihat tentunya aurat-aurat dari perempuan yang tidak menutupnya, tidak lepas dari itu. Rambutnya itu juga aurat, apalagi bagian-bagian yang lainnya yang bisa menimbulkan syahwat. Dan melihat dengan syahwat itu merupakan dosa, larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong melihat tok tanpa syahwat niku mon nggih menjadikan dosa nggih, apalagi dengan syahwat. Nah, apa yang menimbulkan syahwat tersebut? Nah, Rasulullah menyatakan pandangan pertama itu untuk kalian. Yang kemudian pandangan berikutnya alaika, atas kalian itu dosa. Nah, ketika seseorang itu melihat sekali sak celeraman, cara basa Jawa niki, sak celeraman sekilas ngoten, mboten masalah, karena itu merupakan suatu hal yang tidak bisa lepas dari pandangan kita, ngoten nggih. Nah, ketika kita melihat yang kedua, niku tentunya atas penasaran kita. Oh, wujudnya ngoten niku. Yang akhirnya kita memanjangkan pandangan kita. Delok terus ngoten niku. Ngoten niku yang akhirnya menimbulkan syahwat. Nah, itu yang dilarang oleh Rasulullah. Yang kemudian al-yaminul kadzibah, sumpah yang palsu. Sumpah palsu. Banyak sekali kita melihat terutama di pengadilan-pengadilan yang mereka itu bersumpah ketika dia itu diminta menjadikan saksi di pengadilan tersebut, mereka bersumpah atas Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang diucapkan merupakan kalimat-kalimat yang palsu yang tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan apa yang dipersaksikan. Dan sumpahnya dengan Allah, demi Allah itu merupakan sumpah yang palsu. Tidak mengakui dengan adanya bahwa demi Allah itu merupakan satu hal yang sangat berat. Wallahi mungkin, tallahi. Dengan berkata seperti itu dengan tujuan meyakinkan seseorang atau meyakinkan orang lain supaya itu benar-benar bahwa perkataannya itu benar menurut mereka. Diakui ucapan-ucapannya, padahal ucapannya adalah dusta. Nah, itu merupakan satu hal yang tidak disukai, bahkan menjadikan pahala dosa atas puasa kita itu hilang. Pahala-pahala puasa kita itu hilang dengan dosa-dosa yang kita lakukan tersebut. Hanya dengan lisan kita. Nah, kadang-kadang mboten sengaja ucapan kita itu menyakiti hati saudara kita, menyakiti hati saudara kita. Dan dengan lisan atau bibir kita itu bisa menjadikan pahala. Contoh mawon yang sing ringan, mesem ngoten mawon kali derek ini, mesem kali dulure. Nah, dulure seneng jadi pahala ngoten.
Sing bahaya niku kan mesam-mesem dhewe. Ya, kana kancane mesam-mesem dhewe. Nah niku wis perlu obat. Nah, jadi ketika seseorang niku mengucapkan suatu kalimat yang menjadikan saudaranya itu senang, insya Allah itu menjadi pahala buat orang tersebut. Menyenangkan hati saudaranya, menyenangkan hati orang lain adalah menjadi ladang pahala buat kita sekalian. Wa ammal lisan, dan adapun lisan, fa innama sungguhnya tiada lain khuliqalaka litukatsira bihi dzikrullahi ta'ala wa tilawatil kitab. Dan adapun lisan sungguhnya diciptakan untuk kalian dengan tujuan apa? Untuk memperbanyak zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan membaca kitab-kitabnya Allah ta'ala. Nah, apa sih yang diinginkan oleh Allah ta'ala dengan diciptakannya lisan kita? Salah satunya yakni zikrullah. Tidak lain hanyalah untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikir tidak hanya di masjid, zikir tidak hanya di tempat-tempat ibadah, tidak. Di rumah kita, di perjalanan kita gunakan untuk zikrullah. Dan menghindari maksiat itu juga merupakan zikrullah. Menjauhi maksiat juga merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kepada Allah ta'ala bahwasanya itu adalah maksiat, kemudian kita hindari, nah itu zikrullah, ingat kepada Allah ta'ala. Merasa bahwasanya kita itu diawasi, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lepas dari pengawasan Allah ta'ala, yang kemudian dengan tujuan membaca kitabullah, membaca kitab Allah apa? Yakni Al-Qur'anul Karim. Ucapan yang hak, ucapan yang benar adalah Al-Quran, Al-Quran dan sunnatullah. Untuk itu di bulan ini terutama ya, dan juga di bulan-bulan yang lainnya, membaca kitab Allah adalah merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. Membaca Al-Quran adalah suatu hal yang sangat luar biasa pahalanya. Satu huruf diganjar 10 kali. Alif lam mim, alif harfun, lam harfun, mim harfun. Jadi bukan satu kata alif lam mim satu, bukan, akan tapi alif lam mim itu 3 kata, yang itu merupakan 30 kali lipat. Apalagi di bulan Ramadan, insya Allah dzifan katsira, lipatan-lipatan yang sangat banyak pahalanya. Itu merupakan kesempatan buat kita sekalian. Kalau tidak bisa baca, belajar, katanya. Walaupun terbata-bata niku alif lif, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita belajar tartilnya, belajar maharijul hurufnya, itu merupakan hal yang sangat luar biasa. Belajar ini kalau dapat pahala, apalagi kita senantiasa membaca. Belajar niku waktu kita, kemudian pikiran kita, fokus kita, yang belajar kan fokus, fokus dengan huruf-hurufnya, berhati-hati untuk tidak salah. Maca Quran itu seperti itu, tidak seperti membaca huruf-huruf yang lainnya selain bahasa Al-Quran. Nah, bahasa Arab ini kan bahasa Al-Quran, betul, akan tapi kalimat-kalimatnya tidak berdasarkan wahyu. Kalau Al-Quran itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menyampaikan itu pilihan, malaikat pilihan, Jibril, dan orang yang disampaikan mendapatkan wahyu merupakan orang-orang pilihan. Bulan yang dipilih, bulan-bulan yang semasa diturunkan merupakan bulan pilihan, ini bulan Ramadan. Jadi turunnya Al-Quran itu sangat istimewa. Kepada siapa, di bulan apa, waktunya apa, itu sangat istimewa. Yang kemudian kita membacanya, kemudian termasuk orang-orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita upayakan waktu longgar kita, waktu senggang kita, atau minimal di malam-malam kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Nah,
mumpung di bulan Ramadan nggih. Tilawat Quran merupakan suatu hal yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala nggih. Kalau belum bisa belajar, minta tolong kepada seorang untuk mengajari kita, menyemak kita, bacaan kita itu supaya baik dan benar menurut makharotnya, menurut tartilnya. Jadi mboten gopo-gopo koyo nek darus-darus teng maaf di masjid-masjid yang lainnya ngoten nggih. Dengan target tertentu akhirnya bacaannya niku wis Masya Allah amburadul. Saya kemarin niku juga bermakmum di salah satu masjid. Fatihahnya niku Masya Allah nggih. Luar biasa nyeret-nyeret. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada splatternya, splatter niku ada tawalutnya, ada lebihannya, dan itu kurang benar menurut tajwid ataupun makhraj hurufnya. Nah, dengan begitu loh Fatihah itu loh suatu hal yang sangat wajib ya, krusial ya menurut kita. Menurut rukunnya itu Fatihah harus benar ngoten niku. Kalau ditunjuk menjadi imam. Makanya belajar terus ngoten niku. Tidak menutup kemungkinan kita juga salah dalam berucap. Perlunya orang yang menyimak ketika kita membaca Al-Quran itu supaya kita ada yang membenarkan, membenarkan bacaan-bacaan kita. Yang ketika berencana saya itu tarawih di situ, akhirnya saya melepaskan diri. Bacaannya ngoten nih, bukan berarti kok kita bener dhewe mboten, tapi kita menjaga napa niku ibadah kita, menjadi ibadah kita ketika kita bermakmum pada seseorang yang bacaan Fatihahnya terutama itu kurang benar ya, akhirnya sholat kita juga kurang berkualitas katanya. Ya, mudah-mudahan dari hadis-hadis yang kita baca memotivasi kita ya, menjaga lisan kita ya, senantiasa menggunakan waktu-waktu kita untuk bertilawah Quran, minimal zikrullah, zikir, astagfirullah, membaca kalimat thayyibah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innallaha wal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.